Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaswiti Umita, mahasiswa dari Universitas Islam UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup dalam komunikasi bisnis. Di dalam ruang lingkup komunikasi, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi bisnis, bentuk dasar komunikasi, proses komunikasi, kesalahpahaman dalam komunikasi, dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal. Menurut William C. Hemstreet dan Wayne Moreland Beatty, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Bentuk dasar dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, dan yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan atau written dan lisan. Contohnya adalah membaca majalah, membaca surat kabar, mempresentasikan makalah dalam suatu acara seminar, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur, sehingga sulit untuk dipelajari, seperti memahami dalam penggunaan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Dalam penyampaiannya, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti dalam komunikasi nonverbal, pesan yang disampaikan biasanya dilakukan secara spontan, tanpa memiliki rencana, dan dilakukan secara tidak sadar, dan bersifat alami. Komunikasi nonverbal memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyediakan dan memberikan informasi. Kedua, mengatur alur suatu percakapan. Ketiga, mengekspresikan emosi. 4. Memberikan sifat dan melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. 5. Mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Dan yang keenam, mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya dalam memberikan pengajaran pada saat kuliah. Tahapan dalam proses komunikasi. Yang pertama, ide atau gagasan. Kedua, mengubah ide menjadi pesan, menyampaikan pesan, menerima pesan, menafsirkan pesan, serta memberikan respon. Dalam komunikasi, seringkali terjadi kesalahpahaman, baik dalam mengembangkan pesan, menyampaikan pesan dalam menerima pesan, maupun menafsirkan pesan. Mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang pertama, memperhatikan persepsi lawan bicara. Kedua, ketepatan penyampaiannya. Ketiga, kredibilitas pengirim pesan. Dan yang terakhir, kemampuan mengendalikan pesan. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.